Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Falsapedia. Saya Manda Lailani Ristiawan. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bu Umi Nurasia SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palang. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai seputar dengan sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan mewujudkan kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Bu Umi, saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk saya pertanyakan kepada Bu Umi seputar sekolah penggerak. Ya, silakan. Jadi dalam sekolah penggerak di SMP Negeri 1 Palang sudah jalan berapa tahun? Hasil tahun pertama seperti apa dan target tahun selanjutnya seperti apa? Di SMP Negeri 1 Palang ini sudah berjalan 1 tahun ya. Jadi 1 tahun kita sudah melaksanakan program sekolah penggerak. Selama 1 tahun ini hampir pendampingan penuh ya, artinya semua program sekolah, semua kegiatan dan rencana-rencana yang akan dilaksanakan sekolah penggerak ini masih dipandu dari pusat. Jadi 2 bulan sekali kita mengikuti PMU anak-anak namanya, kemudian kita selalu ikut lokakarya dan membuat laporan-laporan program kegiatan. Memang selamanya belum kita sendiri yang membuat laporan, tapi ada fasilitator kita yang dulu pernah hadir. Kalau Bu Ubi hanya membuat rencana, kemudian sering-sering masuk kelas, sering-sering mendampingi guru, itu dalam rangka apa? Memberikan laporan bahwa ada pembelajaran sesuai dengan program sekolah penggerak. Untuk targetnya tahun ini, paling tidak semua guru, semua murid, dan orang tua harapannya betul-betul menyadari, memahami bahwa sekolah kita sudah ikut program sekolah penggerak. Sehingga ada beberapa brand, ada beberapa program yang harus diikuti, baik oleh guru, oleh siswa, juga orang tua. Kenapa? Karena program sekolah penggerak itu salah satunya adalah perubahan karakter. Di mana karakter anak kita itu setidaknya didominasi latar belakang orang tua dan lingkungan. Hal ini perlu kita kaji bersama, kita diskusikan bersama agar pemenuhan dan pendidikan karakter di sekolah itu nyambung dengan orang tua. Makanya kemarin kita adakan parenting, ya. Kelas 7 kita sudah parenting, sebentar lagi kelas 8, kelas 9. Sesering mungkin kita dengan orang tua akan mendampingi anak-anak di sekolah untuk mengikuti kegiatan parenting. Target berikutnya, perubahan karakter ini dimulai dari mana? Setiap anak di setiap kelas dengan dampingan wali kelas dan guru-guru harus menunjukkan ada perubahan. Berikutnya, hasil pembelajaran, modelnya, metodenya, gaya belajar di kelas harus berubah. Di mana pembelajaran sekarang harus fokus kembali ke siswa. Jadi yang ramai, yang sibuk, yang ribet, yang aktif itu siswanya. Tidak hanya guru menerangkan, kemudian siswa mencatat, mengerjakan soal, tidak. Bersama-sama berupaya, siswanya aktif untuk memahami konten-konten atau materi-materi dan didampingi oleh guru. Jadi target pertama kita memang untuk memahamkan seluruh warga di SMP Negeri 1 Palang untuk menjadi agen perubahan di kurikulum Merdeka. Batas pada program sekolah penggerak berapa tahun? Setelah itu bagaimana programnya? Untuk sekolah penggerak itu sesuai regulasi, mulai dari awal tes, kemudian lolos sampai di SK-kan menjadi sekolah penggerak itu selama 3 tahun. Tahun pertama sudah kita lewati anak-anak, Desember kemarin. Kemudian ini kita melangkah ke tahun kedua. Tahun kedua nanti kita sudah dilepas, tidak didampingi lagi oleh pusat, maka guru-guru akan belajar, diskusi, perubahan-perubahan pembelajaran tampak. Kemudian target tahun ketiga kita menjadi sekolah yang bisa mengimbaskan. Kita akan bawa program-program kita
kemudian mungkin ada beberapa sekolah yang ingin sharing dengan kita, maka kita harus membuka diri. Siswanya, gurunya, semuanya yang ada di SMP Negeri 1 Palang, bahkan sampai stakeholdernya harus membuka diri ketika ada sekolah-sekolah lain yang ingin sharing saja ya, gitu ya. Iya. Apakah ada program lain selain sekolah penggerak dan bagaimana strategi yang akan dilaksanakan? Ada anak-anak. Jadi seiring dengan program sekolah penggerak ini, SMP Negeri 1 Palang ini masuk di Sekolah Adiwiyata Nasional ya. Jadi kita akan mencoba membuat strategi program baru agar kita tahun ini, targetnya tahun ini lolos Adiwiyata Nasional. Kemudian program berikutnya baru saja ini, dan mungkin kita akan segera susun programnya, kemudian kita launchingkan Sekolah Ramah Anak. Memang itu seiring sejalan, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Penggerak, dan Adiwiyata itu seiring sejalan. Apa yang ada di ketiga-tiga program itu senapas. Bagaimana kita akan mengupayakan, menyusun strategi, dan mengajak anak-anak untuk terlibat dalam semua program yang akan dilaksanakan sekolah. Bagaimana perubahan yang terjadi dalam kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Palang setelah menjadi sekolah penggerak? Untuk mengukur kualitas keberhasilan setelah 1 tahun sekolah penggerak, kadang harus kita kembalikan kepada anak-anak sebagai objek didik kita. Ada perubahan enggak guru-guru ketika di kelas? Ada perubahan enggak layanan di sekolah ini untuk anak-anak? Ada perubahan karakter di teman-teman? Kamu merasakan ada perubahan enggak? Ada. Dari guru-gurunya? Ada. Apanya yang berubah? Kadang guru-gurunya itu kalau nggak bawa BKS disuruh maju, terus kerjain di bawah. Tapi sekarang itu disuruh untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghafalkan Pancasila. Itu yang saya rasakan perubahannya. Ada sedikit saja perubahan, sudah luar biasa. Jadi memang model lama misalnya guru menerangkan ceramah di depan, sekarang sudah diganti dengan model diskusi, guru berputar. Perubahan tempat duduk teman-teman itu saja sudah menjadi hal yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau ditanya apa perubahannya, anak-anak yang merasakan. Coba ada enggak perubahannya aja balik gitu. Kalau ada ya alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun kedua sudah lebih spesifik lagi karakter anak-anak. Karena kalau kita lihat ya, 1-2 teman kita kan masih harus dikendalikan karakternya nih. Jadi untuk tahun kedua harapan saya anak-anak sudah matang karakternya, sudah bisa bersikap sebagaimana anak SMP. Yang saya lihat beberapa kali masuk kelas itu teman-teman atau adik-adik itu masih malu barangkali ya, tidak berani untuk tampil, buat konten tapi sembunyi. Ya. Jadi mungkin di tahun kedua anak Palang tidak ada yang begitu. Gitu ada tamu ditanya, jawab saja. Jangan malu dan harus berani. Itu kuncinya anak. Apa saja tantangan utama yang dihadapi sekolah SMP Negeri 1 Palang dalam menjalankan peran sebagai sekolah penggerak? Sebenarnya tantangan bisa kita bedakan jadi 2 ya, anak ya. Jadi tantangan dari dalam, tantangan dari luar. Kalau dari dalam, Bapak Ibu guru komitmennya harus komitmen Bapak Ibu guru untuk terus berkembang, siap menjadi agen perubahan. Dan saya kira Bapak Ibu guru kita sudah siap, walaupun sudah ada yang sepuh ya, tapi siap. Kemudian siswa-siswanya siap enggak diajak untuk menjadi agen perubahan, untuk mengubah karakter, siap enggak? Ini tantangan besar anak-anak ketika berada di lingkungan masyarakat. Mohon maaf ini saya tidak katakan masyarakat pesisir itu karakternya begini-begini, tapi memang iya kan ya, kehidupan di pesisir dengan benturan ombak barangkali, sehingga suara orang itu terbiasa keras, ya, alunannya keras seperti debur ombak. Jadi kalau nada bicaranya itu tinggi, selalu tinggi, begitu ya. Ini alam sih. Kita ajak halus jelas tidak bisa, karena di lingkungan mereka ngomongnya harus keras. Karena di belakang ada laut, kalau tidak keras mungkin tidak dengar, pecah suaranya ya. Kemudian karakter orang tua yang sibuk, banyak teman-teman kamu yang orang tuanya di luar kota, di luar negeri bahkan. Ini menjadi tantangan terberat anak-anak. Bagaimana untuk merangkul anak-anak untuk mengubah karakter. Ini tantangan berat.
Tapi kalau kita mau dan mau, insya Allah tantangan ini lewat. Nah, kalau tantangan eksternal di luar itu kebijakan, kebijakan di pemerintah kita ini mendukung enggak? Dengan kita harus ditunjuk sebagai sekolah penggerak yang harus memenuhi standar ini, standar itu, dan sampai saat ini ada dukungan yang luar biasa. Jadi kita sering diundang untuk mengikuti workshop, kemudian ada dana. Jadi sekolah penggerak itu ada dana sharing yang cukup besar anak-anak. Jadi dari dana-dana itu insya Allah bisa memenuhi indikator atau standar-standar agar kita bisa melaksanakan program sekolah penggerak. Bagaimana peran teknologi dalam mendukung inovasi dan pembelajaran di SMP Negeri 1 Palang sebagai sekolah penggerak? Ada banyak perannya. Salah satu yang ini, yang sedang kita laksanakan ini adalah peran teknologi. Andai kita tidak paham, tidak tahu, dan tidak bisa, kuncinya tidak mau, maka tidak ada acara siang kita ini tidak ada kan. Kemudian konten-konten yang dibuat adik-adik, setiap pembelajaran itu selalu mulai membuat konten, apalagi ketika P5 ya, tinggal menyempurnakan sedikit-sedikit sehingga view sekolah kita, view teman-teman kita, adik-adik kita, dengan mengedepankan program dan produk Nepal 1, saya kira bisa kita brandkan, bisa melangit sesuai dengan simbol yang di gerbang sana ada tulisan bersampan menuju masa depan. Begitu kan ya. Sampan itu kan kecil anak-anak. Ya. Jangan takut dengan sampan yang kecil. Kalau kita berani mendayung, sampan itu bisa ngarungi samudra. Itu saja. Jadi sederhana, jangan melangit, pelan, melangkah santai, pokok kuat, semangat bersama-sama, insya Allah bisa. Apa pesan dan harapan untuk SMP Negeri 1 Palang untuk program sekolah penggerak ke depannya? Satu, pesan dan harapan saya, kita komitmen. Tanpa komitmen semua tidak akan berjalan. Antara guru, siswa, orang tua, komitmen bersama. Kita bisa bangun anak-anak, kita bisa ubah karakter anak-anak. Sehingga masuk ke Palang 1, melihat anak-anak yang manis, anak-anak yang ramah, santun, dan berani. Itu saja. Terima kasih atas jawaban yang dari Bu Umi yang sangat kita nanti-nantikan dan sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih telah bergabung dalam podcast Falsapedia kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.